LG ya, lihat mama. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam pendidikan. A. Komunikasi verbal, struktur dan penggunaan bahasa. Yaitu kejelasan bahasa. Penggunaan bahasa yang jelas dan lugas sangat penting dalam komunikasi verbal. Pengajar harus mampu menyampaikan materi dengan istilah yang tepat dan menghindari penggunaan jargon yang tidak familiar bagi siswa. Kejelasan ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah diajarkan. Yang kedua, struktur kalimat. Struktur kalimat yang baik dan efektif mempengaruhi pemahaman siswa. Kalimat yang panjang dan rumit dapat membingungkan, sedangkan kalimat yang pendek langsung lebih mudah untuk dipahami. Pengajar perlu memperhatikan penggunaan tata bahasa yang benar dan memperhatikan konteks agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Yang ketiga, variasi dalam penyampaian. Penyampaian materi yang variasi nada, intonasi, dan kecepatan berbicara dapat meningkatkan daya tarik komunikasi verbal. Misalnya, penggunaan nada yang tinggi saat menjelaskan hal itu dapat menarik, dapat membangkitkan minat siswa. Sementara nada yang lebih tenang dapat digunakan saat membahas topik yang serius. Yang B, komunikasi nonverbal, isyarat, gestur, dan ekspresi. Yang pertama itu isyarat. Isyarat dalam komunikasi nonverbal berfungsi untuk menandakan makna tertentu. Penggunaan isyarat yang tepat seperti mengangkat tangan untuk bertanya sangat membantu dalam menjaga ketertiban kelas. Isyarat ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua ada gestur. Gestur yang digunakan pengajar juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Misalnya, menunjuk objek saat menjelaskan dapat membantu siswa untuk memahami konteks lebih baik. Selain itu, gestur positif seperti mengangguk memberikan sinyal bahwa pengajar menghargai partisipasi siswa. Yang ketiga ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan alat komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Ekspresi yang ramah dan terbuka dapat menciptakan atmosfer yang menyenangkan di dalam kelas. Sedangkan ekspresi yang serius atau tidak antusias dapat menurunkan semangat siswa. Oleh karena itu, pengajar perlu menyadari pentingnya ekspresi wajah dalam interaksi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian C. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan pemahaman. Komunikasi nonverbal dapat membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Misalnya, ketika menjelaskan konsep sains, guru bisa menggunakan model atau gambar sambil memberikan penjelasan lisan. Ini memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat informasi. 2. Membangun hubungan emosional. Komunikasi nonverbal juga berkontribusi pada pembentukan hubungan emosional antara pengajar dan siswa. Kontak mata yang baik dapat menciptakan rasa kepercayaan dan membuat siswa merasa dihargai. Hal ini sangat penting dalam membangun lingkungan belajar yang positif. 3. Menciptakan motivasi. Sikap positif yang ditunjukkan melalui komunikasi nonverbal seperti senyuman, anggukan dapat memotivasi siswa
untuk lebih aktif berpartisipasi. Siswa yang merasa didukung oleh pengajarnya cenderung lebih bersemangat dalam belajar dan lebih terbuka untuk bertanya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang D, peran komunikasi nonverbal dalam interaksi kelas. Pertama, penguatan pesan verbal. Komunikasi nonverbal seringkali memperkuat atau bahkan mengubah makna dari pesan verbal. Misalnya, senyum saat memberikan pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedua, pengelolaan kelas. Gestur sederhana seperti mengangkat tangan untuk meminta perhatian dapat membantu pengajar mengelola kelas dengan lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui respon siswa. Dengan memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh siswa, pengajar dapat menilai tingkat pemahaman dan keterlibatan mereka, serta menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai kebutuhan. Kesimpulan, komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua komponen penting dalam pendidikan. Keduanya harus digunakan secara bersinergi untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan kedua jenis komunikasi ini, pengajar dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif.